Pak Ganjar Pranowo tuh nggak banyak dikenal kalau namanya tuh ada Ganjar Sungkowo nih. Dia ini paham banget gimana caranya narik generasi Z ini, terutama di Twitter atau X ini. Dimana dari Twitter itu pandangan masyarakat itu mungkin masih sedikit negatif terhadap Bapak Ganjar Pranowo itu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sekar Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan mungkin aku di sini nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin sama teman-teman aku. Di sana sebelah pojok kanan ada Cecil. Halo semua, nama aku Cecil. Aku dari Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Dan di sebelah kiri aku ada. Halo semuanya, aku Syahara dari Ilmu Pemerintahan 23. Oke, di sini kita bakal membahas tentang apa sih itu big data dari sebuah aktor yang bernama Bapak Ganjar Pranowo. Betul banget. Betul. Dan mungkin dari Bapak Ganjar Pranowo tuh nggak banyak dikenal kalau namanya tuh ada Ganjar Sungkowo nih, nama aslinya dari Bapak Ganjar Pranowo. Dan beliau tuh mulai merintis karirnya itu di mencalonkan diri sebagai DPR, pernah menjabat di DPR. Dan setelah itu beliau tuh menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode nih teman-teman. Halo Sahara, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, gimana sih hasil analisis dari big data Bapak Ganjar Pranowo kali ini? Analisis etnografi. Jadi apa sih analisis digital etnografi itu? Jadi ini tuh bisa kita katakan sebagai metode pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memahami dinamika budaya, sosial, dan perilaku komunitas online, dan bagaimana caranya individu itu berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dalam lingkup digital. Oke, berarti kayak sebuah komunikasi antar aktor publik dengan masyarakatnya secara langsung ya. Iya. Adanya analisisnya tuh interaksi digital beliau tuh di Twitter tuh gimana? Beliau tuh mencakup semuanya kah atau memang kayak hasil masyarakat memandang beliau tuh gimana nih? Oke, jadi akun Bapak Ganjar Pranowo ya. Jadi @Ganjar Pranowo ini udah eksis sejak tahun 2010 semenjak akunnya itu dibentuk. Jadi beliau ini nggak sekadar mantan Gubernur Jawa Tengah yang diomongin si Sekar tadi, tapi beliau ini juga politisi yang bisa dibilang tuh namanya cukup tinggi gitu ya, apalagi di Jawa Tengah gitu ya. Terus dia ini paham banget gimana caranya narik generasi Z ini, terutama di Twitter atau X ini. Berarti anak muda Gen Z itu tertarik juga ya sama arah politik atau Bapak Ganjar Pranowo ini sebagai kayak motivasi gitu ya buat karir politiknya. Mungkin langsung ke RStudio nih, dari data yang udah diolah terus diolah lagi di RStudio dan kayak mendapatkan suatu data yang terbaru nih ya. Mungkin langsung aku jelasin aja kali ya. Oke, nah di sini tadi kan Syahara udah jelasin tuh gimana etnografi dari Bapak Ganjar sendiri. Nah di sini aku bakal jelasin gimana RStudio yang kita gunain. Nah tapi sebelum dari RStudio, kita tuh ada gunain yang namanya aplikasi atau website yang namanya Google Colabs, teman-teman. Jadi Google Colabs ini membantu kita untuk mencari data dari data mentah dari Twitter yang kita olah menjadi data sentimen gitu. Ya, bisa kita gunain buat bantu kita menganalisis data dari politik-politik yang ada di Indonesia. Nah setelah masuk ke Google Colab itu nanti masuk ke RStudio yang dimana mungkin teman-teman masih gawang ya. Apa sih RStudio kayak gitu ya? Betul. Nah jadi dari RStudio itu semacam aplikasi yang nantinya akan menghasilkan diagram-diagram nih teman-teman. Diagramnya itu bukan hanya satu tapi ada diagram positif dan negatif juga. Nah di sini ada 2 diagram yang dimana diagram merah itu ada diagram negatif dan diagram yang hijau itu diagram positif. Nah mungkin aku jelasin dulu dari diagram yang negatifnya ini kali ya. Oke, boleh banget. Diagram negatif ini menunjukkan bagaimana sih pandangan dari masyarakat terhadap Bapak Ganjar itu sendiri kayak gitu. Diagram merah dan hijau ini lebih banyak diagram hijaunya, diagram merahnya gitu. Berarti tandanya bahwa masyarakat itu masih lebih banyak memandang Bapak Ganjar Pranowo mungkin sentimennya sedikit negatif ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari
media sosial mungkin kan ada banyak, ada Instagram, Twitter, dan Facebook, Telegram, banyak hal lainnya. Nah, kita mencoba mengambil dari Twitter, yang dimana dari Twitter itu pandangan masyarakat itu mungkin masih sedikit negatif terhadap Bapak Ganjar Pranowo itu sendiri. Nah, mungkin yang paling banyak di sini ada vice, issue, fraud, bad, wrong, dan reject, dan banyak hal lainnya yang menunjukkan bahwa bagaimana sih masyarakat memandang Bapak Ganjar itu sendiri. Mungkin dari aku itu sih. Oke, kalau boleh tahu, selama kalian nganalisis data Bapak Ganjar Pranowo tuh apa sih hasil yang mungkin kalian terkejut dengan hasilnya dari yang kalian temukan? Hal yang paling terkejut itu ternyata mungkin kita tahu ya, kayak Bapak Ganjar tuh kalau di luar di media sosial tuh terlihatnya baik, sangat mengayomi masyarakat begitu ya. Ternyata banyak sekali masyarakat di media sosial yang masih menganggap Bapak Ganjar itu belum sebaik bagaimana terlihat di media sosial begitu. Berarti kayak sebaik-baiknya di media sosial masih ada buruknya di mata masyarakat. Iya. Jadi mungkin dari RStudio dan data etnografi itu tuh di sini itu benar-benar kayak sangat banyak banget pro kontranya antara negatif dan positif, dan mungkin tadi udah dijelasin sama Cecil tuh negatifnya bagaimana, dan mungkin kita lanjut aja ke narasumber selanjutnya untuk membahas tentang diagram positifnya dan hasil SNA-nya dari Bapak Ganjar Pranowo. Oke, lanjut langsung ke narasumber yang gak kalah keren dan gak kalah kece. Di sebelah pojok kanan ada Kak Kanza. Halo semuanya, nama aku Kanza Alfia Putri. Aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Dan sebelah kanan aku ada Kariska nih. Halo semua, kenalin aku Rizka Aulia dari Ilpem angkatan 2023. Oke, mungkin kita di sini sama nih mau bahas tentang big data yang bakal kita olah atau kita dapetin nih dari hasil yang udah benar-benar ada lika-likunya deh buat dapetin big data tersebut. Mungkin Kak Kanza nih, aku mau tanya, bisa nggak sih jelasin sedikit tentang hasil positifnya nih? Oke, kan tadi kita udah tahu hasil sentimen positifnya dari Cecil kan. Nah, aku akan ngejelasin hasil analisis sentimen negatifnya. Dimana hasil sentimen positifnya ini tuh didapatkan dari hasil atau dapur utama Google Colabs yang telah terpenuhi. Jika tidak ada data yang diperoleh oleh Google Colabs, maka RStudio ini nggak bisa berjalan, Sekar. Oke, jadi kalau bisa aku tarik nih benang merahnya, mungkin untuk menghasilkan sentimen positif dan negatif itu harus memenuhi dengan RStudio dan Google Colab. Apa sih yang dibutuhkan untuk membandingkan antara sentimen positif dan sentimen negatif nih? Kalau untuk membandingkan itu bisa dari kata-katanya, Sekar. Nah, di sentimen positif itu ada kata support yang mendominasi, dia tuh yang mempengaruhi hasil akhir dari sentimen positif. Terus juga terdapat kata-kata seperti happy, free, dan win yang mencerminkan aspek kebahagiaan, optimisme, dan juga keberhasilan yang umumnya itu ada dalam narasi yang sifatnya itu senang atau bahagia. Oke. Berarti kayak kata dalam diagram positif ini tuh lebih mendominasi kata support ya, yang aku lihat dari diagram ini ya. Support yang dimana kayak mungkin Bapak Ganjar Pranowo itu selalu mendukung akan kegiatan masyarakat yang ada gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas SNA bersama Kariska nih. Mungkin Kariska nih bisa jelasin tentang SNA itu apa nih? Nah, jadi SNA itu suatu gambaran interaksi antara individu Sekar dengan individu yang lain. Nah, dimana yang fokusnya itu pada aktor, siapa nih aktor yang terlibat dan bagaimana hubungan itu terjadi kan. Nah, setelah kita pakai SNA ini, kita juga jadi mengetahui apa saja aktor, pola, dan isu yang berkaitan dengan, karena kita pakainya Ganjar, jadi yang berkaitan dengan Ganjar. Nah, gitu. Oke, berarti kayak tahap terakhir dari Google Colab dan RStudio. Jadi kayak kombinasi antara Colab sama RStudio gitu ya. Oke. Terus apa sih yang kamu ketahui, apa yang kamu hasilkan dari kelompok kamu nih dari hasil analisis SNA tentang Bapak Ganjar Pranowo tersebut? Nah, dalam dalam SNA ini kan ada kayak tahapan-tahapan juga kan di dalamnya.
Nah, kita tuh sebelumnya pakai aplikasi yang namanya GP. Nah, aplikasi GP ini membantu kita dalam menemukan interaksi antara tokoh-tokoh di Twitter dengan Bapak Ganjar. Mungkin dapat dilihat ya, di sini ada gambar yang menunjukkan interaksi antara akun-akun di Twitter dengan Pak Ganjar. Nah, ini kan banyak akun-akun ya. Contoh akunnya ada Tempuingnas, Orang Awam, Mata Najwa, Alam Ganjar, terus ada Anies Baswedan, Ari Kriting, terus ada Ernest Prakasa. Nah, ada juga Burhan Mutadis. Nah, jadi antara akun-akun tersebut dengan Pak Ganjar tuh kan mereka memiliki interaksi. Nah, itu ada kayak apa ya namanya? Kayak alasannya gitu loh. Kayak mereka tuh mengapa kayak mereka deket banget gitu. Interaksinya sangat kuat gitu kan. Nah, jadi seperti akun punyanya Ernest Prakasa sama Burhan Mutadis. Nah, kedua akun ini tuh kayak mereka tuh menyatakan pendapatnya tentang kayak penurunan tingkat pemilih terhadap Ganjar dalam pemilihan presiden 2024 ini. Nah, Ernest Prakasa juga kayak dia tuh mengkritik gitu loh kalau kedekatan antara Ganjar Pranowo dengan Megawati ini yang menjadi salah satu faktor penurunan tingkat pemilih untuk Ganjar. Dengan melakukan SNA ini kita jadi mengetahui hubungan interaksi Pak Ganjar dengan beberapa akun-akun di Twitter gitu, Sekar. Oke, berarti kalau misalnya aku bisa tarik kesimpulannya tuh orang yang berkomunikasi sama Bapak Ganjar Pranowo tuh orang yang punya garis ketebalan yang emang tebel banget ya. Iya, di jadi SNA bisa dilihat gitu Iya kan? kayak di gambarnya. Berarti kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya semakin intens komunikasi semakin tebal juga ya garisnya. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast di Gov Insight. Mungkin aku bakal sedikit pantun nih teman-teman. Jalan-jalan tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman Gov Insight. Dadah. Dadah.